Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Robertus Yordaniel Sutiro. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Angkatan 2025. Sini saya akan membahas tentang film Guru Bangsa Cokro Aminoto. Salah satu hal yang menarik dalam film Guru Bangsa Cokro Aminoto berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila tampak pada adegan sekitar menit ke-46 ketika Cokro Aminoto memediasi konflik antara kaum pribumi dan etnis Tionghoa yang saling berseteru di pasar. Kenapa? Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Karena itu tidak akan memenangkan apapun. Bubar kalian semua sekarang. Pulang. Dalam adegan ini, Cokro menegaskan pentingnya persatuan dengan mengatakan bahwa jika rakyat Hindia Belanda bersatu, maka bangsa ini akan kuat dan sejahtera. Secara eksplisit, memang tidak disebutkan dalam filmnya yang mengandung nilai Pancasila, tetapi secara substantif, gagasan Cokro Aminoto merefleksikan nilai fundamental dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Adegan ini menarik karena menggambarkan bahwa embrio nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah tumbuh jauh sebelum perumusannya secara formal pada 1945. Cokro Aminoto menempatkan gagasan persatuan bukan sekedar sebagai retorika politik, melainkan sebagai strategi perlawanan terhadap kolonialisme dan diskriminasi sosial yang mengakar pada masa itu. Dengan menyatukan berbagai golongan baik dari segi ras, kelas sosial maupun kepercayaan, Cokro membangun fondasi bagi lahirnya nasionalisme yang inklusif, sebuah nilai yang kemudian menjadi roh dari ideologi Pancasila. Selain itu, gagasan keadilan sosial juga muncul kuat melalui perjuangan Cokro Aminoto dalam memperjuangkan hak rakyat kecil agar memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan martabat yang setara dengan kaum kolonial. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Film ini menampilkan bagaimana Cokro melihat pendidikan dan kesadaran sosial sebagai instrumen pembebasan rakyat dari penindasan struktural. Perspektif ini memperlihatkan bahwa Pancasila bukan hanya hasil dari proses politik, tetapi juga hasil dari perjuangan intelektual dan moral tokoh-tokoh pergerakan awal abad ke-20. Dengan demikian, adegan-adegan seperti di menit ke-46 menjadi menarik bukan semata karena kekuatan sinematiknya, melainkan karena memvisualisasikan bagaimana ide-ide dasar Pancasila, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan berakar dalam perjuangan tokoh bangsa sebelum kemerdekaan. Film ini secara implisit mengajak penonton untuk memahami bahwa Pancasila lahir dari dinamika sosial yang nyata, bukan dari ruang kosong ideologis. Dalam konteks ini, Guru Bangsa Cokro Aminoto berfungsi bukan hanya sebagai biopik sejarah, tetapi juga sebagai refleksi filosofis terhadap akar pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih pembahasan film Guru Bangsa Cokro Aminoto dari saya. Bila ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.